untuk sesi habis subuh ini insya Allah sampai jam 6. Kemudian kalau ada kumullahu khairah, monggo Syekh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Hadirin rahimanillah wa iyyakum. Seorang mukmin, setiap mukmin yang baik imannya selalu memiliki tekad yang tinggi, tekad yang kuat untuk menyempurnakan imannya. Karena dia tahu itulah nilai dia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melihat kita dengan harta yang kita miliki atau rupa kita. Allah hanya akan melihat kita dari hati dan amalan kita. Allah tidak memuliakan hambanya berdasarkan harta, pangkat, dan rupa yang diberikan padanya. Allah memuliakan hambanya berdasarkan ketakwaannya. Maka kesempurnaan iman, kualitas iman adalah tujuan yang besar bagi seorang mukmin, tujuan yang utama bagi seorang mukmin. Salah satu bagian paling penting yang harus diwujudkan untuk orang yang menginginkan keimanan yang sempurna adalah menjaga salat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Para ulama mengatakan kalimat iman apabila terdapat dalam rangkaian sanjungan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Di salah satu contohnya kalimat iman yang terdapat dalam rangkaian sanjungan, maka yang dimaksud adalah iman yang sempurna. Berbeda dengan kalimat iman yang terdapat dalam rangkaian perintah atau larangan. Kalimat iman yang terdapat dalam rangkaian perintah dan larangan itu adalah mutlaqul iman. Apa artinya mutlaqul iman? Ya, untuk semua orang iman.
baik yang imannya sempurna ataupun yang imannya tidak sempurna, baik yang imannya baik atau yang imannya buruk. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Misalnya ayat-ayat seperti ini. Iman yang dimaksud dalam ayat-ayat ini adalah mutlaqul iman. Kita kembali, qad aflahal mu'minun. Allah memastikan orang-orang yang beriman mereka pasti beruntung. Keuntungan yang mereka peroleh karena itu didasarkan pada iman, maka bergantung pada sempurna dan tidaknya iman. Yang imannya sempurna memperoleh keuntungan yang sempurna. Yang imannya berkurang juga demikian, memperoleh keuntungan tapi keuntungannya berkurang. Baik. Salah satu sifat yang Allah sebutkan dalam ciri-ciri orang iman yang sempurna adalah walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga pada salat-salat mereka. Bukan yahfazun, tapi apa? Yuhafizun. Yang pernah belajar bahasa Arab tahu bedanya itu. Nah, kalau kalimatnya tiga huruf, hafadha yahfadhu atau hafidha yahfadhu, artinya menjaga. Kalau ditambahi alif, hafadha yuhafidhu, artinya selalu menjaga, selalu menjaga. Nah, orang yang beriman, artinya orang yang imannya sempurna, orang yang imannya baik adalah orang yang selalu menjaga salatnya. Saudara sekalian, salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan sebagai tiangnya agama. Ibaratkan agama itu adalah bangunan, maka salat itu adalah tiangnya. Kita bisa membayangkan, andai suatu bangunan itu arsitekturnya bagus, nah desainnya bagus, tapi tiang-tiangnya lemah, bagaimana kita menilai bangunan tersebut? Bangunan yang istimewa? Tidak. Nah, sebagus apapun bangunan, kalau bagian tiangnya itu lemah, dia akan segera roboh. Seseorang dikatakan agamanya baik atau tidak, pertama yang dapat menjadi ukuran adalah salatnya. Adalah salatnya. Salatnya baik atau tidak? Kalau salatnya baik, mungkin dikatakan agamanya baik. Kalau salatnya tidak baik, nggak mungkin. Orang agamanya baik tanpa salat yang baik, itu tidak mungkin. Maka saudara sekalian, wasiat terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya apa? Ada yang ingat? Apa terakhir pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat? As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. As-salah, perhatikan salat. As-salah,
perhatikan salat. Wa ma malakat aymanukum, dan perhatikan budak-budak yang menjadi milik kalian. Ini wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi pada saat sholat subuh, dalam kondisi sekarat. Apa yang dia ingat? Apa yang dia ingin sempurnakan? Salatnya. Nah, bahkan beliau mengatakan, gak ada bagian dari Islam bagi orang yang tidak sholat. Gak mungkin Muslim gak sholat. Nah, pernah kita dengar ada orang tanya, punya saudara Muslim tapi gak pernah sholat. Mungkin seorang Muslim gak pernah sholat, gak mungkin. Walaupun di KTP-nya agamanya Islam, walaupun kalau ditanya agamanya apa, Islam, tapi dia gak pernah sholat. Gimana hukumnya? Bukan orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal ahda alladhi baini wa bainahumus salah. Sesungguhnya ahad, batas. Nah, batas yang terang. Baini wa bainahum as-salah. Yang terdapat di antara kami dan mereka adalah salat. Batas yang membedakan antara kita dan mereka. Kita siapa? Orang Islam. Dan mereka siapa? Orang kafir. Nah, batasnya adalah salat. Nah, apakah dia itu bolone dewe atau bukan? Batasnya apa? Salat. Apakah dia itu orang kita atau bukan? Batasnya apa? Salat. Nah, apakah dia itu Muslim atau bukan? Batasnya adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa meninggalkan salat berarti sudah kafir. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersepakat atas suatu amalan yang meninggalkannya menjadikan kufur kecuali salat. Nah, hanya salat yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepakat meninggalkannya adalah kufur. Amalan-amalan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, di antara mereka ada silang pendapat. Apakah bila seseorang meninggalkan ini dia kafir atau tidak? Tapi salat tidak. Siapa meninggalkan salat, mereka sepakat itu kafir. Maka saudara sekalian, ibadah dengan seperti itu kedudukannya layak, harus, wajib untuk menjadi perhatian utama kita. Apalagi besok di hari kiamat,
pertama kali yang akan dihisab dari kita apa? As-shalah. Nah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-shalah. Amalan yang pertama yang terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Bayangkan kita menghadapi penilaian yang menyeluruh. Kita bakal dicek semua amalan-amalan kita. Terus pas pertama kali amal yang dicek, amal yang dihisab, amal yang ditanyakan dari kita ternyata nggak benar. Nah, gimana yang selanjutnya? Kita ngelamar kerjaan, misalnya ngasih resum, ternyata syarat pertama yang disyaratkan oleh perusahaan itu kita nggak lolos. Apa yang kita pikirkan? Masih optimis bakal diterima? Syarat pertama saja nggak lolos. Misal antum daftar jadi tentara atau polisi, biasanya syarat pertamanya apa? Tinggi badannya minimal berapa? 160 misalnya. 155 itu pendek saya itu loh. Terus antum datang dengan tinggi badan 150. Kebayang nggak? Nah, jadi amal yang pertama akan dihisab dari kita adalah sholat kita, bukan yang lain-lain. Nah, jadi kalau kita menginginkan hisaban kita itu nanti mudah, hisaban kita nanti jalan mulus, yang pertama harus jadi perhatian adalah sholat. Nah, sholatnya perhatikan. Nah, bukan yang lain-lain, sholatnya, perhatikan sholatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis Al-Qudsi, inni iftaradtu ala ummatika salawatil khams wa ahidtu indi ahdan. Aku wajibkan untuk umatmu 5 salat. Wa ahidtu indi ahdan, dan aku memiliki janji di sisiku. Man hafadha 'alaiha adkhaltuhul jannah. Barang siapa yang terus menjaga salat 5 waktu itu, aku janji pasti aku masukkan surga. Wa man lam yuhafidh 'alaihinna fala ahdadahu indi. Barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, maka aku tidak ada janji buat dia. Janji pasti dimasukkan surga, syaratnya menjaga salat 5 waktu. Tidak menjaga salat 5 waktu, Allah katakan aku enggak janji. Kalau Allah masukkan, ya itu rahmatnya Allah. Kalau Allah tidak masukkan, Allah tidak zalim kepadanya. Saudara sekalian, menjaga sholat itu keutamaannya besar sekali.
Maka itu harus kita perhatikan betul. Sementara tidak menjaga salat, itu bahaya besar. Nah, terus salat itu apa yang harus kita jaga? Apa yang harus kita jaga dari salat kita? Kita urut dari awal. Waktu. Nah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu bagi orang iman adalah kewajiban yang waktunya dibatasi. Artinya kita tidak bisa salat sebelum waktunya dan tidak boleh salat setelah waktunya. Nah, kalau kita salat sebelum masuk waktunya, salatnya sah atau tidak? Jam 11 siang saya salat duhur, sah atau tidak? Tidak. Nah, kemudian boleh tidak saya sengaja menunda salat duhur sampai habis waktunya? Tidak boleh, kecuali dengan satu alasan. Apa itu? Saya termasuk orang yang diperbolehkan menjamak salat, kemudian sengaja saya dari waktu duhur itu saya sengaja tunda salat duhur saya untuk saya jamak dengan salat asar. Baik. Nah, jadi bolehnya menunda salat hanya karena alasan itu. Ini adalah salat yang bisa dijamak dengan salat yang lain. Salat yang bisa dijamak dengan salat yang lain, salat apa saja? Zuhur dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan isya. Itu yang boleh dijamak. Subuh dijamak dengan zuhur, boleh? Gak boleh. Asar dijamak dengan maghrib, boleh? Gak boleh. Isya dijamak dengan subuh, boleh atau tidak? Tidak boleh, ya. Baik. Kalau salat itu adalah salat yang boleh dijamak itu digabung, diropel dengan salat yang lain, maka boleh saya undur. Nah, dengan niat apa? Nanti akan dijamak dengan salat yang berikutnya. Baik. Tidak boleh sengaja menunda salat sampai habis waktunya. Nah, salat itu kalau sengaja kita tunda sampai habis waktunya, itu dosanya gak bisa ditutup dengan berapapun salat. Itu dosanya besar sekali. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau orang sengaja menunda sholatnya sampai habis waktunya, sudah gak usah diqadha. Kenapa? Kalaupun diqadha, gak akan mungkin menutup dosanya. Nah, tapi ada ulama yang begitu, yang berpendapat begitu. Nah, sebaliknya saudara sekalian, menjaga sholat tepat pada waktunya
itu adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala paling senang dengan salat yang dikerjakan tepat waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan mana yang paling dicintai oleh Allah? Apa jawaban Rasulullah? As-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Dalam hadis lain, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Baik. Kemudian termasuk yang harus dijaga dari salat itu, apabila kita termasuk orang yang wajib salat jamaah. Siapa yang wajib salat jamaah? Laki-laki yang tidak punya uzur. Nah, laki-laki yang tidak punya uzur. Baik. Musafir termasuk punya uzur tidak salat jamaah? Tidak. Salat jamaah itu wajib baik ketika kita mukim maupun kita musafir. Nah, salat jamaah itu disyariatkan bahkan dalam kondisi tidak aman, dalam kondisi khauf. Nah, jadi salat jamaah itu wajib bahkan ketika kita safar. Apa dalilnya? Ketika ada dua orang sahabat bertamu ke Madinah, lalu keduanya pamit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan Rasulullah? Ketika tiba waktunya salat, salah satu dari kalian supaya adzan. Wal ya ummakuma akbarukuma. Kemudian yang paling tua dari kalian supaya mengimami. Jadi oleh Rasulullah tetap diperintahkan untuk salat jamaah. Nah, walaupun kondisinya di gurun, cuma berdua, cuma bertiga, harus tetap salat jamaah. Harus tetap salat jamaah. Paham ya? Baik. Jadi untuk orang yang wajib berjamaah, maka dia wajib menjaga sholatnya dalam jamaah. Baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang ingin berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslim, maka supaya mendatangi salat di tempat-tempat di mana salat itu panggilan salat itu dikumandangkan. Di mana? Di mana? Di masjid. Nah, supaya mengerjakan salatnya di tempat-tempat di mana panggilan salat itu dikumandangkan. Kalau kalian tidak lakukan itu, berarti kalian menyelisihi sunnah Rasul kalian. Kalau kalian menyelisihi sunnahnya Rasul, kalian dipastikan sesat. Baik, keutamaannya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang sholat berjamaah bersama dengan imam, berarti sholat jamaah di mana? Di masjid. 40 hari 40 malam, tidak pernah tertinggal dari takbiratul ihram. Salatnya di mana? Di masjid. Terus selama waktu 40 hari 40 malam. Terus nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Sulit atau mudah? Mudah untuk orang yang dimudahkan oleh Allah. Nah, kutibat lahu bara'atan, ditulis baginya 2 kebebasan. Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar, bebas dari kemunafikan dan bebas dari neraka. Gimana? Jadi fadilah yang sangat besar, fadilah yang sangat besar. Dan kalau bukan orang yang memiliki iman yang baik, sulit buat itu. Saudara sekalian, memakmurkan masjid itu adalah sifatnya orang iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Nah, yang dapat memakmurkan masjid Allah itu hanya orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Ciri keimanan kita, tanda keimanan kita itu adalah memakmurkan masjid itu. Memakmurkan masjid itu dengan apa? Memakmurkan masjid itu dengan ibadah. Ibadah yang pertama di masjid itu apa? Salat berjamaah 5 waktu itu. Nah, yang memakmurkan masjid itu hanya orang iman. Nah, yang memakmurkan masjid itu hanya orang iman. Nah, salah satu dari 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat, siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya tertambat di masjid. Gimana itu maksudnya? Hatinya selalu ingat masjid. Kalau ke masjid ngapain, Pak? Tidur di masjid? Bukan untuk tidur di masjid, bukan. Ya, bukan untuk tidur di masjid, tapi untuk ibadah di masjid. Baik. Yang pertama, jaga waktunya. Yang kedua, kalau kita yang wajib sholat berjamaah di masjid, lakukan sholat jamaah di masjid. Baik. Yang kedua, apa yang kita jaga dari sholat? Rukun-rukunnya, wajibatnya, sunnah-sunnahnya, itu dijaga. Hafal rukun-rukunnya sholat. Apa saja rukun-rukunnya sholat? Pertama,
takbiratul ihram. Kedua, Al-Fatihah. Yang ketiga, ruku'. Yang keempat, bangun dari ruku'. Yang kelima, sujud. Yang keenam, duduk di antara dua sujud. Yang nomor berapa lagi? Nomornya udah lupa. Terus setelah itu tasyahud akhir, terus salawat untuk Nabi setelah tasyahud akhir. Apalagi? Nah, tumakninah dalam semua rukun. Apalagi? Tertib dalam semua rukun. Apalagi? Salam. Nah, itu adalah rukun-rukunnya salat. Kalau wajibatnya salat apa saja? Semua takbir selain takbiratul ihram, tasbih saat ruku' subhana rabbiyal azim, kemudian tasmi' ketika bangun dari ruku', sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Kemudian tasbih ketika sujud, baca rabbi firli ketika duduk di antara dua sujud, tasyahud awal. Nah, itu adalah rukun-rukunnya salat, wajibatnya salat dijaga, jangan ada yang dikurangi. Nah, para ulama ketika mereka mendapat kesimpulan rukunnya salat itu apa saja, mereka mengatakan rukun salat itu la yatimmus salatu illa biha, la tatimmus salatu illa biha. Salat tidak mungkin terwujud tanpa rukun-rukun ini. Ini kalau ditinggalkan sengaja atau tidak, salatnya batal. Nah, sengaja ditinggalkan langsung salatnya batal. Kalau enggak sengaja, maka solusinya harus dikerjakan. Misalnya gimana? Saya salat itu habis baca selesai langsung Allahu Akbar, bukan ruku tapi sujud. Nah, pas sujud ingat loh, seharusnya ruku. Apa solusinya? Solusinya apa? Enggak cukup dengan sujud sahwi. Solusinya harus balik. Ya, solusinya harus balik. Ya, berdiri lagi terus ruku. Itu solusinya. Enggak cukup dengan sujud sahwi. Nah, saya sholat tadi yang 1 rakaat itu sujudnya kurang 1, gimana? Apa solusinya? Tadi yang rakaat kedua tadi cuma sujud sekali. Apa solusinya? Ya harus nambah 1 rakaat. Karena apa? Sujud yang kurang tadi itu rukun, nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, kalau yang wajib gimana? Yang wajib sama. Yang wajib itu kalau sengaja ditinggalkan, sholatnya batal juga. Nah, sholatnya batal juga. Tapi kalau tidak sengaja ditinggalkan, maka misalnya ditinggalkan karena lupa nggak tasyahud awal misalnya, lupa tidak tasyahud awal, maka itu bisa ditutup dengan sujud sahwi. Nah, saudara sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu salatahu. Pencuri yang paling jelek. Maling itu jelek atau enggak? Nah, maling yang paling jelek itu adalah orang yang maling sholat. Nah, maling yang paling jelek adalah orang yang maling sholat. Nah, gimana dikatakan maling sholat? La yutimmuna ruku'aha wa la sujudaha. Mereka tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Rukuknya kayak nakron kana kreddik.
mematuk seperti halnya mematuknya ayam. Rukuk sujudnya ding 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 ding. Nah, itu maling salat. Nah, sujudnya enggak tumakninah, rukuknya enggak tumakninah. Ingat tadi, tumakninah itu termasuk rukun dalam salat. Nah, hadis tentang al-musi fi salatihi, orang yang sholatnya enggak benar, yang sholat sampai 3 kali oleh Rasulullah SAW dibilang apa? Kamu belum sholat, sholatnya enggak sah terus itu dalam setiap rukun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah katakan? Tsummarka' hatta tatma'inna raki'ah, rukuklah sampai engkau tumakninah dengan kondisi rukuk. Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangunlah sampai engkau berdiri tegak. Tsumma sujuda hatta tatma'inna sajida, kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah sujudnya. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisa, kemudian bangunlah sampai engkau tenang tumakninah di duduknya. Tumakninah. Saudara sekalian, bayangkan kalau kita setiap sholat gak tumakninah, berarti sholatnya gak pernah sah. Alangkah ngerinya misalnya sampai umur 60 tahun setiap hari sholat tapi seperti gak pernah sholat. Kenapa? Sholatnya gak tumakninah. Sholatnya gak tumakninah. Baik. Yang ketiga, apa yang kita jaga dari sholat? Kekhusyuannya. Nah, kita jaga kekhusyuannya. Kenapa? Tadi sifat orang iman yang pertama disebut dalam surah Al-Mu'minun tadi apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah tadallul. Apa tadallul itu? Nah, tadallul itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang merasakan dzillah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita umpamakan di kalangan makhluk. Allah lebih agung dari makhluk yang nggak bisa digambarkan dengan makhluknya. Ada pejabat tinggi, kita sedang berdialog dengan dia, berurusan dengan dia, dipanggil Pak Presiden, dipanggil Pak Prabowo ngadep di istana. Zaman kalau dipanggil Pak Prabowo mau apa enggak? Hah? Kalau saya enggak mau. Kenapa? Nama saya Abdullah. Jangan panggil saya Prabowo. Nah, orang yang merasa dia di depan pejabat tinggi, orang besar, gimana sikapnya ketika dia merasa inferior di hadapannya, merasa butuh dengan dia, merasa takjub dengan dia? Kira-kira itu saat dialog itu
Masih sempet gak mikir yang lain-lain? Mikir nanti mau main bola gitu ya, mikir nanti mau jalan-jalan gitu, masih sempet kepikir itu? Gak sempet. Makanya ada ulama mengatakan khusyuk itu namanya hudurul qalb baina azamatillah. Nah, hadirnya hati di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk gak sekedar konsentrasi. Konsentrasi itu apa? Dampak dari khusyuk. Nah, konsentrasi itu dampak dari khusyuk. Karena hati kita itu hadir. Nah, ingat, sadar di hadapan siapa kita sedang berdiri. Maka hati kita nggak bisa untuk pergi kemana-mana, nggak bisa mikir yang lain-lain, hati kita nggak bisa. Itu namanya apa? Khusyuk. Baik, saudara sekalian, seberapa besar pahala yang akan kita peroleh dari sholat kita itu tergantung seberapa khusyuknya sholat kita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rajula la yansarifu 'anis shalah. Ada seseorang pergi selesai dari salat. Nah, gimana lafaz hatinya dilupakan? Dia hanya memperoleh 1/10 salatnya, 1/9 salatnya, 1/8 salatnya, 1/7 salatnya, 1/6 salatnya, 1/5 salatnya, 1/4 salatnya, 1/3 salatnya, 1/2 salatnya. Jadi salatnya bareng, imamnya sama, lamanya salat sama, dapat pahalanya tidak sama. Ada yang dapat 1/10, ada yang dapat 1/9, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat dan seterusnya. Ini bergantung pada apa? Bergantung pada kekhusyuannya. Bergantung pada kekhusyuannya. Nam laisa laka min salatika illa ma aqilt. Engkau tidak memperoleh dari salatmu kecuali yang engkau ingat. Nah, yang engkau kerjakan dengan sadar. Hati-hati yang biasa salat itu sadarnya pas takbiratul ihram sama pas salam. Sadarnya dari salat itu hanya pas takbiratul ihram sama pas salam. Allahu Akbar. Dah, pikirannya belayang kemana-mana. Tahu-tahu imam sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai salatnya. Nah, kenapa? Salat yang ada pahalanya itu yang kita kerjakan dengan sadar itu tadi. Maka ada kisah. Wallahu a'lam bisihhatihi. Ada seorang bapak pesan sama anaknya, "Nak, nanti habis salat jamaah undang semua yang salat jamaah untuk makan malam di rumah." Habis salat anaknya berdiri di depan pintu masjid. Semua jamaah dia tanya satu-satu, "Tadi imamnya baca apa?" Pada jawab nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, cuma satu orang yang nyebutin apa yang dibaca imamnya. Maka yang dia bawa ke rumah cuma satu orang. Bapaknya tanya, "Loh, disuruh ngundang semua kok cuma satu orang yang diundang? Lah yang sholat cuma ini kok," kata anaknya. Hah? Yang sholat cuma ini, yang lain nggak sholat. Gimana sholat sampai nggak tahu imamnya baca apa? Baik.
mungkin ini berlebihan, tapi apa, ini sebagai gambaran ya, sebagai gambaran bahwa memang sholat itu nilainya adalah pada kekhusyuan. Terus kalau kita mau khusyuk itu gimana caranya? Nah, kita kalau mau khusyuk dalam sholat itu, yang pertama ya, khusyuk itu terkait dengan hal-hal sebelum sholat. Nah, aktivitas kita sehari-hari itu akan berpengaruh pada kekhusyuan sholat kita. Yang suka nonton drama apa? Korea, drakor gitu ya. Tontonan itu nanti akan kebawa waktu sholat, sangat mungkin. Yang suka main game, nah, sangat mungkin tulanannya itu kebawa saat sholat. Nah, makanya biasakan hidup itu penuh dengan kegiatan yang positif. Nah, penuh dengan kegiatan yang positif. Baik. Yang kedua, semua persiapan kita untuk sholat, bayangkan semuanya itu, niat apa namanya, hadirkan hati. Mulai dari saya wudhu, saya mau sholat. Mulai ketika kita pakai pakaian, saya persiapan untuk sholat. Jadi semuanya itu sudah kita bayangkan, semuanya ini mau sholat. Ini menunjukkan apa ini? Ada ihtimam. Nah, ada kesungguhan, ada tekad yang kuat, niat yang kuat untuk sholat. Ini sebab taufik di sini. Ya, taufik yang Allah berikan kepada seseorang itu tergantung seberapa ihtimamnya dia. Nah, kalau otak kita itu sibuk terus dengan sholat, nah, maka Allah akan memberikan taufik kita dengan dalam sholat. Nah, seberapa kuat iradah kita, nah, seberapa kuat keinginan kita terhadap sholat, seberapa kuat usaha kita untuk sholat, ini akan menentukan taufik yang Allah berikan pada kita. Baik, kemudian hal-hal yang di situ dapat merusak konsentrasi saat sholat dijauhi. Misal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat dalam kondisi kebelet. Nanti kebelet? Nah, baik. La salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Gak boleh sholat kalau makanan sudah dihidangkan. Ya, baik. Makanan siap, sudah tinggal makan, terus dengar iqamah, makan aja dulu, nggak apa-apa. Daripada apa? Nanti pas sholat ingat sama makanannya. Baik, tapi ini ada syaratnya loh ya. Ya, ada syaratnya. Nah, kapan ketika makanan itu dihidangkan, kemudian kita dengar iqamah, kita dahulukan makan dulu walaupun ketinggalan sholat jamaah. Kapan? Nah, satu, apabila makanan itu dihidangkan buat kita, makanan siap. Nah, di mana? Loh, itu rumah makan loh. Itu rumah makan. Oh iya, itu dihidangkan untuk siapa saja yang mau beli. Ya, jangan jadikan udhur, itu makanan udah siap. Ya. Yang kedua, mungkin kita makan secara apa? Kauni maupun secara syar'i. Gimana? Nah, mungkin kita makan gimana? Makanannya sudah bisa untuk dimakan, sudah enggak panas sekali misalnya. Kalau panas sekali belum bisa dimakan, ya sudah sholat dulu. Ya. Apalagi makanannya kita memang doyan makan itu. Nah, kemudian secara syar'i juga dapat kita makan. Misalnya kita enggak dalam kondisi puasa,
Kita dihidangkan makanan tapi kita kondisinya puasa, terus jadikan udzur untuk tidak sholat jamaah, boleh? Boleh. Baik. Yang terakhir itu adalah dalam kondisi kita menginginkan makanan itu. Gimana? Kapan kita itu sangat menginginkan makanan? Satu, kalau kita kondisinya lapar. Yang kedua, kalau makanan itu biasanya istimewa, ya, makanan itu istimewa. Nah, kalau makanan yang enggak istimewa tiap hari dihidangi itu biasanya menyibukkan kita apa enggak? Enggak menyibukkan kita. Baik. Nah, terus juga tidak boleh sholat dalam keadaan kebelet, baik kebelet BAB maupun kencing, sama. Jadi kalau kondisinya kebelet, buang hajatnya dulu, baru sholat. Nah, kenapa ini? Hal-hal yang seperti ini dapat mengganggu kekhusyuan sholat. Nah, termasuk usaha agar sholat itu khusyuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, gimana? Ketika kalian mendengar iqamah, datanglah dengan berjalan biasa, nggak usah lari. Ya, misal masih di jalan sana sudah dengar iqamah, nggak usah lari-lari, tetap jalan saja. Nanti ketinggalan. Kalau ketinggalan gimana? Kalau ketinggalan, yang ketinggalan itu disempurnakan setelah salamnya imam, nggak perlu sampai lari-lari. Nah, termasuk usaha supaya khusyuk, hindarkan tempat sholat dari hal-hal yang menyibukkan. Nah, misal apa? Hiasan-hiasan dinding yang bikin kita sibuk, itu dihilangkan. Pakaian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat pakai pakaian yang ada banyak motif-motifnya. Nah, terus habis salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innaha alhadni an salati. Salat ini, ya, pakaian ini tadi membuat saya sibuk dari salat saya. Nah, tukarkan ini dengan pakaian yang polos. Nah, jadi ini termasuk bagian dari apa? Usaha kita bisa khusyuk. Karena kadang-kadang motif-motifnya pakaian itu kadang-kadang apa? Ganggu. Ganggu. Nah, apalagi baju-baju batik itu biasanya motifnya itu kan nggak jelas itu ya. Nah, nggak jelas. Nanti bisa-bisa yang di belakangnya itu ini gambar apa? Kurang ajar gitu. Nah, gitu. Wah, sepanjang sholat lu mikir batik kan jane ki isine apa iku? Nah, katanya burung tapi kok bentuknya gini. Nah, bingung. Nah, jadi ya pakai pakaian-pakaian yang polos, atau kalaupun ada motif-motifnya yang enggak rumit gitu loh. Nah, sehingga enggak terlalu apa? Mengganggu orang lain. Loh, kan katanya orang sholat itu pandangannya suruh ke tempat sujud, salah dia kan lihat apa? Baju saya. Lah itu dulu saudara sekalian. Kita itu semuanya manusia. Dan setan itu ketika kita sholat dia nggak akan tinggal diam. Nah, setan itu ketika kita sholat dia akan berusaha bagaimana caranya kita nggak khusyuk. Termasuk diantaranya apa? Kita digoda untuk lihat apa? Gambar-gambar, motif-motif di baju temen. Nah, makanya ijtihad Bapak Imam gimana? Gak boleh sholat dengan pakaian yang ada apanya? Tulisan-tulisannya di belakang. Itu ijtihad yang benar itu ya. Jadi ingat Bapak Imamnya. Baik. Hindarkan tempat sholat dari hal-hal yang dapat apa? Menyibukkan kita dari sholat. Kemudian saudara sekalian,
latih kesabaran dalam sholat. Cara ngelatih orang sabar dalam sholat itu gimana? Di antaranya adalah dengan membiasakan sunnah-sunnah sebelum sholat dan setelah sholat. Biasakan. Nah, orang itu kalau dia biasa sibuk dengan sunnah sebelum sholat, sunnah setelah sholat, saat sholat wajib itu dia tenang, gak akan buru-buru dia. Nah, kenapa? Dia banyak, rangkaian dia itu banyak kok, yang akan dia kerjakan itu masih panjang kok. Nah, jadi kalau mau sholat wajib, biasakan sholat sunnah dulu. Nah, terutama sunnah-sunnah yang rawatib. Nah, terutama sholat-sholat sunnah yang rawatib. Nah, yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling banyak dijaga. Apa saja itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, dan yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjarab baina kulli adzanaini salat. Nah, di setiap 2 adzan itu ada salat. Nah, Rasulullah mengajarkan salat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat setelah sebelum asar. Itu, nah, itu juga disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi isi kegiatan sebelum sholat itu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, selesai sholat sunnah masih belum iqamah, apa yang kita lakukan? Rasulullah SAW mengatakan, nah, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la turad. Nah, doa di antara adzan dan iqamah itu enggak bakal ditolak, doa yang mustajabah itu. Nah, waktu ijabah itu di antaranya adalah antara adzan dan iqamah. Baik. Nah, setelah sholat banyak zikir-zikir yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti mengucapkan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa lagi? Nah, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, la ilaha illallah. Apa lagi? Baik. Jadi itu kan zikir-zikir yang disyariatkan tuh. Nah, terus tasbih berapa kali? 33 kali. Tahmid berapa? 33 kali. Terus takbir 33 kali. Ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai? Belum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan membaca ayat kursi setiap habis salat. Nah, barang siapa yang selalu membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang menghalangi dia dari surga kecuali mati. Tidak ada yang menghalangi dia dari surga kecuali mati. Baca surat apa? Ayat apa? Kursi setiap habis sholat. Diajarkan juga membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas setiap habis sholat. Banyak sekali zikir itu. Kalau sudah banyak yang disunnahkan gitu, masih koper enggak? Nanti koper.
Masih sempat enggak dengan zikir-zikir yang enggak disyariatkan? Nah, jadi kalau zikir yang disyariatkan sudah banyak kayak gitu, terus kita tambahi zikir yang enggak disyariatkan, akhirnya yang disyariatkan malah enggak dapat malahan. Baik. Baik. Selesai, masih ada salat ba'diyah. Nah, orang kalau kebiasaannya seperti ini, nanti saat sholat wajib dia nggak buru-buru. Nah, biasanya salah satu penyebab orang nggak khusyuk itu karena apa? Buru-buru pengen cepat selesai. Nah, orang nggak tumaknina saat sholat itu karena apa? Pengen cepat selesai. Kalau sholatnya nggak tumaknina, buru-buru pengen selesai, biasanya nggak bisa khusyuk. Baik saudara sekalian, waktunya sudah lewat, kita cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Monggo. Tayyib. Apabila kita sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, maka kita tidak dipersalahkan lagi. Apa kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak? Muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'is sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Perintahkan anakmu untuk salat saat mereka sudah usia 7 tahun. Minimal paling lambat 7 tahun itu sudah harus dilatih salat. 10 tahun belum mau salat, kita harus lebih tegas. Kenapa? Ini sudah mendekati balik ini. Sudah mendekati balik, bahaya ini. 10 tahun masih belum salat, pukul dia. Artinya itu diperintah dengan lebih tegas. Selanjutnya juga begitu. Dia masih belum mau salat, kita sebagai orang tua harus lebih tegas. Bila perlu kok dibangunkan sulit, bangunkan pakai air. Perlu ditarik. Jadi jangan ada toleransi dalam masalah apa? Salat. Jangan ada toleransi masalah salat. Kok sudah semuanya kita kerjakan, kemudian anak masih saja meninggalkan sholat, gimana? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosanya orang lain. Apakah salat sunnah 4 rakaat setelah duhur termasuk dalam sunnah rawatib atau tidak? Jadi salat sunnah rawatib itu ada 2 macam. Yang pertama adalah yang muakkad. Yaitu sunnah rawatib yang dijaga oleh Rasulullah SAW atau banyak dikerjakan oleh Rasulullah SAW, itu yang 12 rakaat tadi. Dari 12 rakaat itu tadi, termasuk diantaranya adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi kalau yang setelah zuhur itu tidak termasuk dari 12 rakaat tadi. Tapi juga disunahkan. Itu juga diperintahkan. Gitu ya. Jadi jangan salah paham. Ini tidak termasuk dari 12 rawatib, berarti nggak disunahkan, bukan? Ya. 12 rawatib itu yang paling diutamakan.
Nah, yang tidak termasuk dari 12 itu kalau memang disunnahkan ya tetap disunnahkan, dikerjakan. Baik ya. Melakukan 2 rakaat zuhur yang rawatib kemudian ditambah yang 4 rakaat. Tidak. Ya. Nggak perlu ya, mau zuhur saya kerjakan 2 rakaat dulu terus saya tambah 4 rakaat, nggak usah ya. Kalau mau 4 rakaat ya 4 rakaat itu saja. Kalau mau 2 rakaat ya kerjakan 2 rakaat gitu ya, jangan terus 2 rakaat terus nanti ditambah 4 rakaat, enggak. Paham ya? Baik, jadi sholat sunnah itu terkadang yang dituntut adalah zatnya. Nah, terkadang yang dituntut bukan zatnya. Kalau yang dituntut adalah zatnya, maka kita lakukan sendiri-sendiri. Nah, misal, yang dituntut dengan zatnya apa misalnya? Istikharah sama rawatib misalnya. Ini zatnya masing-masing dituntut. Nah, bisa digabungin nggak rawatib sekalian istikharah? Nggak bisa digabungin. Nah, sebagian salat yang dituntut bukan zatnya. Yang penting dalam kondisi itu kita salat. Ya. Misal tahiyatul masjid sunnah setelah wudhu. Nah, ketika kita masuk masjid setelah adzan, ya setelah adzan kita wudhu terus masuk masjid. Ada berapa sholat di situ? Sunnah wudhu, tahiyatul masjid, sama rawatib. Apakah terus kita kerjakan sendiri-sendiri? Gak perlu. Ya, kenapa? Yang disunahkan setelah wudhu kita sholat apapun sholatnya. Nah, yang disunahkan masuk masjid kita sholat apapun sholatnya. Nah, yang disunahkan setelah adzan kita sholat qobliyah. Nah, gimana? Nah, kerjakan salah satu, yang lainnya sudah ikut di situ. Jadi gak kok terus nanti untuk masuk masjid 2 rakaat untuk sunnah wudhu, 2 rakaat lagi untuk tahiyatul masjid, 2 rakaat lagi untuk salat qobliyah, nggak perlu begitu. Baik ya. Ada lagi? Ustaz. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Mohon izin ada sebuah pertanyaan titipan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, beberapa ulama menjelaskan bahwa seorang istri tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan lain sebagainya, karena pekerjaan-pekerjaan tersebut dianggap oleh sang ulama sebagai kewajiban suami, sehingga tatkala sang suami memerintahkan sang istri untuk mengerjakan pekerjaan rumah, sang istri tidak taat kepada suami. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya sang istri yang dikenal sebagai wanita yang rajin dan tertib dalam melaksanakan sholat namun tidak taat kepada suaminya? Jazakumullah khair. Mohon penjelasannya. Baik. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Perempuan itu punya hak dan punya kewajiban. Batasan hak dan kewajiban suami istri itu apa? Ma'ruf. Apa ma'ruf itu? Uruf. Apa uruf itu? Kebiasaan lingkungan. Kebiasaan apa? Lingkungan. Apakah
seorang istri itu wajib masak atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Uruf lingkungan dia bagaimana? Ya, uruf lingkungan dia bagaimana? Kalau di lingkungan dia masak, nyuci itu adalah tugasnya istri, maka itu wajib bagi istri. Di lingkungan dia itu enggak. Nah, di lingkungan dia itu enggak, misalnya kebanyakan lingkungan orang Arab. Misalnya, masak itu bukan pekerjaan perempuan. Nah, masak itu bukan pekerjaan perempuan. Nah, istri enggak harus bisa masak. Nah, di sana itu suami pulang kerja sekalian mampir rumah makan, beli makanan, bawa pulang, makan bareng anaknya. Baik. Nah, sudah? Baik. Uruf juga dilihat dari apa? Kondisi. Nah, kondisi apa? Ekonomi misalnya. Urufnya perempuan dengan keluarga, nah, yang taraf ekonominya seperti ini. Urufnya gimana? Oh, biasanya kalau keluarga-keluarga yang kelasnya begini itu di rumah ada pembantu untuk masak, untuk nyuci, bersih-bersih rumah. Berarti, nah, di keluarga yang tingkatnya levelnya seperti itu dia wajib masak, bersih-bersih rumah atau tidak? Tidak. Biasanya kalau keluarga yang seperti ini, nah, itu pekerjaan-pekerjaan seperti itu adalah pekerjaannya asisten rumah tangga. Jadi gitu ya. Jadi bukan kok masak itu bukan kewajibannya istri. Istri nggak wajib masak, bukan. Ya. Nah, jadi harus dilihat urufnya. Baik, nggak apa-apa Mbak Bu ya. Kalau ada ibu-ibu yang bilang masak bukan tugasnya istri, betul. Nah, nyuci bukan tugasnya istri, betul. Ya, bersih-bersih rumah bukan tugasnya istri, betul. Tapi taat suami itu hukumnya wajib. Nah, katanya Pak Yai siapa itu? Saya pernah dengar itu. Siapa? Kalau suami nyuruh masak wajib masak. Nah, suami nyuruh nyuci wajib nyuci. Suami nyuruh bersih-bersih wajib bersih-bersih. Jadi pendapat tadi atau ucapan ulama tadi itu nggak salah. Nah, tapi juga tidak bisa diterapkan di semua tempat, ya. Karena apa? Kewajiban muasyarah. Apa muasyarah itu? Nah, pergaulan suami istri itu batasnya apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Urufnya seperti apa? Nah, jadi hal-hal yang syariat memerintahkan kemudian tidak membatasi kadarnya, maka prakteknya dikembalikan kepada uruf. Nafkah suami berkewajiban menafkahi istri. Nafkah yang wajib untuk istri itu apa atau seberapa? Kembalikan kepada urufnya. Nah, syariat tidak membatasi nafkah itu 1 bulan 10 juta. Cukup enggak Bu? Enggak cukup. Masya Allah. Baik. Nah, syariat enggak menentukan nafkah itu 1 bulan 10 juta, 5 juta, 4 juta atau seterusnya, enggak. Dan nafkah itu bil ma'ruf. Urufnya gimana? Ya, urufnya gimana? Naam. Baik. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Nah, yang rizkinya pas-pasan memberi nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan.
Nah, yang rizkinya lebih beri nafkah yang lebih. Lawang hasilnya ratusan juta tiap bulan. Nafkah buat istri 1 bulan 5 juta. Ya sesuaikan dengan pendapatannya toh. Nah, jangan terus disamakan dengan tetangga kanan kirinya. Loh itu tetanggamu itu sebulan cuma dikasih 2 juta ya cukup. Ya gak boleh begitu. Nah, dari pihak istri juga sama, gak boleh. Tetangga kita itu loh Pak, nah, nafkahnya 1 bulan 10 juta lah, suamimu gajinya sebulan piro. Nah, itu semua dikembalikan kepada apa? Uruf. Baik. Nah, bagaimana istri yang tidak taat sama suami? Bahaya besar. Ya, bahaya besar. Nah, bahaya besar. Nah, bahaya besar. Nah, banyak istri nggak bisa masuk surga karena apa? Tidak taat pada suaminya. Nah, tidak menghargai suaminya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita ketika beliau ditampakkan dengan rakal. Apa yang ditampakkan pada beliau? Wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa, dan aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah perempuan. Qalu lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Qala li kufrihin, karena kufurnya mereka. Kufur itu gimana? Nah, apakah mereka kufur kepada Allah? Bukan. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Nah, dia mengkufuri suami dan mengkufuri kebaikan. Nah, Rasulullah SAW menggambarkan kebanyakan perempuan ini seperti ini modelnya, ini yang menjadi penyebab dia masuk neraka. Lau ahsanta ila ihdahunna dahran thumma ra'at minka syai'an. Nah, andai engkau berbuat baik kepada perempuan itu 1 tahun penuh, apa yang dia minta kamu turuti, apa yang dia inginkan dia turuti, kemudian dia melihat satu kekurangan darimu, dia mengatakan apa? Mara'aitu minka khairan qattu, aku tidak melihat kebaikan sama sekali dalam dirimu. Nah, setiap minta apa dituruti. Nah, begitu sekali minta nggak dituruti ngambek. Nah, ini bahaya. Begitu sekali minta nggak dituruti langsung pelit lo. Nah, misalnya. Nah, ini kufur namanya. Itu namanya apa? Kufur pada kebaikan. Nah, kufur pada kebaikan. Baik. Saudara sekalian, ada seorang ulama ditanya. Ada perempuan tanya pada ulama. Saya itu sebelum nikah, nah, sholat saya bagus, banyak sholat sunnah dan baca Quran mudah, sering puasa, tapi setelah menikah semuanya turun. Nah, apa jawaban ulama tadi? Dia bilang, coba kamu lihat perlakuanmu sama suami. Coba lihat bagaimana perlakuanmu kepada suami. Nah, karena ada hadis menyebutkan la tuaddi mur'atun haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha. Perempuan tidak akan dapat menunaikan haknya Allah sampai dia menunaikan haknya suami. Jadi bisa jadi kesulitanmu untuk sholat, kesulitanmu untuk puasa, kesulitanmu untuk baca Quran itu karena engkau tidak memperhatikan haknya suami. Baik, bapak-bapak juga sama, ya juga sama. Nah, laki-laki itu dalam rumah tangga itu apa jabatannya? Nah, qaim. Apa qaim itu? Pemimpin? Tidak sekedar pemimpin. Qaim itu penanggung jawab. Nah, yang penanggung jawab itu gimana? Ngayomi, memperhatikan maslahatnya. Baik. Jadi suami jangan hanya ngerti saya harus ditaati sebagai suami.
Suami harus perhatian dengan apa yang menjadi kewajibannya, harus perhatian dengan kemaslahatan keluarganya, harus perhatian dengan itu. Jangan sampai haknya nggak dilaksanakan, tapi masya Allah dikit-dikit kamu tuh istri lo harus taat. Baik. Jadi itu tidak benar. Nah, khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kalian adalah sebaik-baiknya kalian kepada keluarganya. Nah, pada anak istrinya. Nah, laki-laki yang baik dilihat dari mana? Bagaimana dia memperlakukan anak dan istrinya. Nah, orang di luar royal sama anak istri pelit, yaitu dia orang pelit sebenarnya itu. Nah, di luar royal itu hanya cari apa? Nah, itu pencitraan itu. Nah, yang dermawan sesungguhnya itu ya kalau dia sama anak istri dermawan. Di luar tutur katanya lembut, tapi di rumah dengan anak istri omongannya kasar, yaitu dia. Gitu ya. Jadi sebaik-baiknya orang itu adalah sebaik-baiknya dia kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Sudah siang sekali, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.